Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya sedikit cepat atau laju buat videonya karena di sini banyak sekali ya request. Ini salah satunya. Ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video melalui WhatsApp saya. Judul atau tajuknya ialah MyCard Malaysia dan KTP. Tarta dulu. Kamu tahu nggak MyCard itu apa? Kartu kan? Bukan kartu, KTP kalau dekat Malaysia. Kalau di Indonesia itu KTP, kalau di sana itu disebutnya MyCard. Terus dari awal lagi? MyCard Malaysia dan KTP Indonesia. Nah, kebetulan kan dia belum tahu kalau KTP atau MyCard Malaysia itu amat-amat canggih. Yang saya jelasin sebelumnya ya kan, ada chipnya. Kalau KTP Indonesia kan kayak gini, polos, tidak ada apa-apanya. Tuh. Kalau di sana itu ada chipnya. Tuh, seperti ini chipnya. Kalau di Malaysia, canggih tahu nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama konten kreator Gado Nano di channel kesayangan kita Syahrisan Project. Pada kesempatan itu nomor ini teleponnya orang Indonesia akan memperlihatkan perbedaan antara identity card warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana warga negara Indonesia menyebut identity card mereka dengan sebutan KTP atau panjangnya kartu tanda penduduk. Sementara warga negara Malaysia menyebut identity card mereka dengan sebutan IC ataupun IC atau MyCard. Oke, sebelum lebih lanjut kita memperlihatkan apa perbedaan antara KTP dengan MyCard tersebut, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya apa yang saya sampaikan nanti tidak salah. Mungkin ada kekurangan atau apapun bisa ditambahkan di kolom komentar oleh teman-teman yang lain. Nah, banyak perbedaan antara KTP dengan MyCard ini, baik dari segi bentuknya dengan penulisan datanya, serta apa manfaatnya dan apa fungsi dari kedua identity card tersebut. Nah, baiklah teman-teman yang warga negara Malaysia yang mungkin tidak tahu bagaimana bentuk KTP untuk warga negara Indonesia. Nah, yang tadi saya ini tunjukin ya. KTP saya. Tuh. Dia warna biru dengan belakangnya ada tulisan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. Ini adalah identitas untuk warga negara Indonesia. Ini yang membuktikan bahwa orang itu adalah warga negara Indonesia. Di mana di KTP itu tertulis nama, ada nomor induk. Nomor induk untuk sama. Siapa yang memiliki, yang punya KTP ini, nomor induk ini hanya satu untuk satu orang. Kemudian ada tempat tanggal lahir. Kemudian ada jenis kelamin, alamatnya, alamat kita juga. Ada jenis kelamin, terus ada alamat, terus ada agama ditulis di sini, terus ada status juga. Kawinan, statusnya itu bermaksud kamu masih belum kawin, status belum kawin, nanti diubah lagi, diperbarui. Kalau udah nikah, ya udah kawin diperbarui lagi. Saya ini masih tertulis pelajar. Kemudian pekerjaan itu tertulis WNI, warga Indonesia, warga negara Indonesia. Terus dia berlaku seumur hidup. Namanya kartu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu untuk KTP. Nah, sekarang kamu tuh liatin MyCard Malaysia. Untuk identity card warga negara Malaysia disebut MyCard atau IC, itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Tuh ada chipnya kan? Atas nama Hazik. Nah, ukurannya hampir sama. Kok ada dua ya fotonya? Perbedaannya adalah di Malaysia dia tertulis kad pengenalan Malaysia atau identity card. Kemudian dia ada dua gambar. Ada gambar besar dengan ada gambar kecil. Kemudian ada nama, tulisan nama. Tidak ada tulisan tempat tanggal lahir, alamat. Oh, soalnya itu kan data ya? Oh, di data chipnya mungkin. Iya, jadi kan namanya kan pribadi ya. Privasi. Tanggal lahirnya tidak ada. Dia tertulis di sini warga negara. Jadi jarang orang tahu ya. Teman saya ini adalah warga negara Malaysia. Nah, perbedaan yang sangat mencolok antara kedua identity card ini adalah pada bagian chip. Jadi sama fotonya. Untuk KTP, MyCard di identity card Malaysia, dia memiliki chip di mana chip ini di mana menurut teman saya chip ini mempunyai banyak fungsi, termasuk untuk mengetahui bahwa orang tersebut mempunyai SIM atau lesen memandu. Wow, tuh canggihannya. Jadi kalau warga negara Malaysia bawa kendaraan lalu ada roadblock polisi, kemudian lupa membawa lesen atau SIM-nya, maka bisa bisa pengganti SIM ya?
MyCard dan bisa ketahuan kalau orang tersebut sudah punya lesen atau tidak. Terus dalam di chip ini juga mereka... Ntar dulu, saya baru tahu ya. Saya ngereksen Malaysia udah lama, cuma kegunaan atau fungsi MyCard itu baru tahu. Jadi kalau ada seseorang itu tak bawa IC untuk memandu atau SIM bahasa Indonesianya, jadi perlu menunjukkan MyCard saja karena ada data-datanya di situ. Kalau di sini harus ada kartu itu, kalau tidak kena saman atau kena denda, kena tilang bahasa Indonesianya. Oh my lord, kemana aja ya saya ini? Harusnya Indonesia bisa meniru ya kecanggihannya. Biar nggak ribet bawa kartu banyak. Biasanya kan orang di dompet penuh gara-gara banyak kartu, ada KTP, ada SIM ya, segala macam. Tapi kalau ini cuman kartu satu. Nah kita lanjutin aja, mungkin fungsinya katanya banyak, itu kan untuk tadi kan. Bagi kita pilih lagi 3 play. Punya, setahu saya mereka juga punya ukuran. Jadi chip ini punya ukuran atau kayak kalau kita anggapnya itu seperti memori yang punya size. Ada yang sekian giga, ada sekian giga. Jadi dia juga bisa di-up. Bisa ditingkatkan berapa giga untuk chipnya, untuk penyimpanan datanya. Jadi udah kayak handphone aja ya. Bisa di-upgrade. Fungsi daripada identity card Malaysia ini nanti akan saya tanyakan langsung ke teman saya. Nah, orang Malaysia asli. Saya akan edukasi untuk teman-teman warga negara Malaysia terkait KTP. Karena KTP ini adalah milik saya. Nah, fungsi dari KTP untuk warga negara Indonesia adalah KTP berfungsi untuk membuat paspor. Ya, paspor. Bila mau berangkat ke luar negara seperti saya yang dari Indonesia berangkat ke Malaysia untuk keperluan pekerjaan, betul itu. Paspor. Kemudian yang kedua, untuk membuat lesen memandu atau SIM Indonesia juga harus punya kartu tanda penduduk atau seperti ini KTP. Selain itu juga untuk mengurus nomor pokok wajib pajak atau kalau di sini apa ya namanya kalau di sini? Kalau sini apa? Cukai. Cukai. Di Malaysia itu cukai. Pajak itu cukai. Juga kalau di Indonesia disebutnya pajak. Pajak perorangan, pajak pribadi selaku warga negara juga yang berpenghasilan juga. Kayak NPWP ya? Namanya. Entah beda lagi. NPWP. Disebut dalam bahasa Melayunya itu NPWP. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Untuk wajib cukai berpenghasilan. Nah, untuk mengurus itu juga perlu KTP. Selain juga digunakan untuk mengurus surat keterangan bebas. Cukai itu tergantung penghasilannya ya. Kalau penghasilnya di bawah berapa itu tidak dapat tak kena cukai. Kalau kita mau membuat surat tersebut juga kita memerlukan KTP di Indonesia. Jadi untuk buat surat-surat pengajuan pekerjaan banyak fungsinya. Maksudnya apakah orang tersebut pernah melakukan kejahatan, apakah orang tersebut pernah melakukan kriminal. Nah, apabila pernah melakukan kriminal atau kejahatan, maka SKCK dari kepolisian itu tidak boleh keluar. SKCK itu singkatan dari surat keterangan catatan kepolisian. Kalau kita mau bekerja di Indonesia terus ada cacat, tak diterima syarikat manapun, maka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi seperti maksud saya pekerjaan yang layak, yang biasanya ada pekerjaan yang mengkhususkan meminta SKCK tersebut. Nah, untuk mengurus SKCK itu juga memerlukan KTP. Kemudian termasuk juga jaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia, termasuk juga jam sostek. Kan jam sostek. BPJS juga BPJS. Nah, banyak loh. Badan kesehatan seperti itu. Kita harus pertama-tama harus datang ke desa atau di kampung, ketua kampung. Kalau di Malaysia itu ketua kampung, kita melapor ke ketua kampung bahwa kita mau buat KTP dan umur sudah sampai dengan 18 ya. Minimal. Tapi kemarin 17 tahun. Lebih lah seperti itu, 18 tahun. Maaf kalau salah teman-teman yang di Indonesia mungkin bisa 17 tahun. 17 tahun. 18 tahun. Setelah itu kita ke kantor kelurahan atau kalau di sini kantor pejabat di kampung-kampung begitu, pejabat di kampung buat surat keterangan bilang sudah bisa buat identity card. Kemudian kita ke kantor Capil atau Capil itu khusus jabatan khusus untuk mencatat warga negara Indonesia.
catatan akta sipil. Nah, itu maksudnya capil. Nah, disitulah KTP itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang degil ya. Sudah tahu buat kartu itu kan free, tapi ada yang bayar. Iya. Ada yang jahat, tapi tidak semuanya. Ada ini sih Oknum betul. Jadi nanti dia yang akan menjelaskan. Saya minta maaf untuk warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, saudara-saudara saya dimanapun berada, apabila apa yang saya sampaikan terkait edukasi ini ada yang salah ataukah mungkin ada yang kurang, mohon ditambahkan nanti di kolom komentar, dan jangan lupa berkomentar juga supaya saya lebih paham juga terkait KTP dan MyKad ini, karena diantara keduanya ukurannya hampir sama. Dan fungsinya juga kurang lebih hampir sama-sama identity card kewarganegaraan, cuman ada beda di bagian chipnya. Nah, kalau di Malaysia, di KTP Indonesia itu ada tertulis tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kelihatan semua data. Fotonya ada 2 di Malaysia, terus di Indonesia 1. Itu nggak ada tanda tangannya. Mereka di Malaysia, kalau Indonesia ada tanda tangan, beda gitu dong. Kemudian agama. Nah, saya akan tanyakan langsung ke teman saya mungkin. Teman saya yang punya identity card MyKad ini. Dia lebih paham ya. Langsung ke dia terkait maksud daripada chip yang ada di sini. Nah, tadi saya sudah bilang kalau chip ini kalau warga negara Malaysia bawa kendaraan kemudian lupa bawa lesen, terus ada bawa MyKad, katanya bisa ketahuan kalau ada lesennya. Bagaimana? Aduh. Lupa bawa lesen memandu. Sebenarnya di dalam chip ini kita ada maklumat tentang kita punya lesen. Selain lesen kita terdapat untuk tabungan, kumpulan uang simpanan pekerja. Berarti boleh kita nampak tabungan dari tabungan juga. Iya, bila kita pergi ke WSP punya pejabat, kita tinggal cucuk dan penol kita boleh tahu lagi. Oh, boleh tahu bilang berapa tabungan kita. Terus untuk lesen itu macam mana? Jadi kalau dicucuk nih macam ada roadblock. Kalau dicucuk dia tahu lah bilang orang ini ada lesen dengan tidak. Iya. Terus sebut saja number yang ada di IC ini. Jadi walaupun jadi maksudnya walaupun tidak bawa MyKad pun satu kali sama lesen pun tidak apa-apa juga. Asalkan kita hafal number IC. Oh, kena hafal number IC gitu. Apapun kekurangannya nanti teman silahkan komentar di bawah. Maaf apabila ada kesalahan sampaian atau apapun yang kami informasikan ada salah atau hilaf, karena kami juga sementara belajar. Kemudian yang selanjutnya kan di KTP ada tulisan alamat, kecamatan, agama, status perkawinan belum kawin atau single belum kawin. Kenapa di MyKad tidak ada? Sebab bila kita ke Jabatan Pendaftaran Negara, JPJ ya? JPN. Oh ya, JPN. Jadi chip ini berfungsi bila kita cucuk dia akan keluar seperti ini. Oh, maksudnya di scan, dicucuk yang ini yang dia jadi menjaga privasi juga ya. Di dalamnya ada maklumat. Jadi di datanya pakai data. Jadi kalau untuk KTP Indonesia itu dia muncul di luar semuanya. Kalau untuk identity card Malaysia dia tersimpan di dalam chip. Jadi kalau di menjaga privasi juga ya. JPN dia akan langsung muncul identitas diri si pemilik MyKad ini. Kemudian umur berapa baru bisa buat MyKad kalau di Malaysia? 12 tahun. Hah? Jadi kalau di Malaysia itu untuk membuat MyKad ini sudah 12 tahun. 12 tahun berarti dia belum pelajar juga kan bikin. Oh, kalau di Malaysia MyKid kalau udah lahir sudah bisa ada identitinya. MyKid ada kartu KTP sendiri tuh, nanti jelas ya habis ini ya. Tahun sudah bisa buat MyKad. Nah, sementara di Indonesia itu sendiri tidak ada KTP kit ya, tidak ada, ataupun MyKid tidak ada, tetapi nanti dia di umur 18, maaf teman-teman yang di Indonesia mungkin saya kurang 17 tahun belajar atau mungkin apakah sudah benar yang saya sampaikan. 17 tahun umurnya baru bisa dilakukan pencatatan sipil di Capil untuk pembuatan KTP. Oke. Terus kenapa di KTP ini hanya ada satu gambar? Kenapa di Nah, itu saya juga nggak tahu. Di MyKad ini ada 2 gambar. Sebenarnya ya ini untuk mengelakkan counterfeiting ataupun pemalsuan. Sebab ini kalau ikut kan, tapi kita ada alat yang visual untuk hologram. Jadi ada setting list di sini. Satu macam saya pun lupa pasti dari macam
lambang Malaysia, Malaysia di situ. Oh, jadi teman-teman, kalau untuk MyCard ada 2 gambar yang bermaksud tujuannya ini agar tidak mudah dipalsukan. Sertifikat ini tidak mudah untuk dipalsukan. Begitulah kurangnya kan, kurang lebih seperti itu. Karena di sini ada bagian hologram yang memang khusus untuk. Iya, hologram itu kayak warna-warni di bagian fotonya. Jadi ada di KTP kan ada nomor, ini yang saya tutupi adalah nomor satu nomor untuk satu orang. Jadi kalau di MyCard ada nomornya juga. Ada juga. Saya tutupi juga. Oh ya, sama bersama. Jadi ada nomor juga khusus memang untuk MyCard. Jadi kalau umpama mereka tidak bawa MyCard ataupun lesen pada saat berkendara, mereka boleh menyebutkan saja number MyCard-nya, nanti di scan langsung ketahuan bilang orang ini sudah punya, orang ini adalah warga negara dan punya lesen memandu. Wah, jadi sebaiknya kita bawa lah, sebab benda ini menunjukkan identiti kita untuk mengelakkan masalah di hadapan lagi. Iya, takutnya ada kemalangan ataupun tengah ada razia pekerja ya kan. Jadi ada IC. Itu tadi pesan kerja ilegal, kerja haram. Dimanapun kita berada, kita harus tetap bawa identitas karena kita tidak tahu masalah apa yang akan kita dapatkan di hadapan. Mungkin pada saat kita berkendara mungkin terjadi eksiden. Iya, itu dia. Kecelakaan sampai jadi dicari alamatnya dekat mana, betul. Kita tidak ditahu siapa ini yang meninggal kalau tidak membawa identitas tersebut. Jadi kalau kita kecelakaan kemudian mungkin sampai mengakibatkan kehilangan nyawa, mungkin ada orang yang melihat identitas kita sudah ketahuan, bilang oh orang ini asalnya dari sini, orang ini warga negara ini, seperti itulah kurang lebih kan. Terus apakah ada keunggulan lain lagi daripada MyCard yang mungkin teman-teman Indonesia belum tahu? Sebenarnya itu saja. Dia orang bilang menunjukkan kita punya identiti lah. Itu. Terus kalau umpama hilang, MyCard-nya nih hilang. Kalau KTP kalau dia hilang kita masih boleh urus. Iya. Yang ini pula macam mana? Kalau hilang kita boleh urus juga di Jabatan Pengelola. Tapi saya kurang pasti berapa harganya. Saya tahu kalau atas kerusakan chip macam harga dia untuk membuat RM RM30. 100.000. 30 ringgit. 100.000, 30 ringgit. JPN akan cas RM101. Oh, itu untuk wilayah Sabah atau untuk wilayah Sabah? Keseluruhan Malaysia. Oh, memang keseluruhan Malaysia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau mereka ada kerusakan chip saja, mereka perlu penggantian juga karena takutnya nanti pada saat scan. Iya, nggak bisa, betul. Chip itu penting. Iya, tidak terdetek benda kita punya pribadi di sini. Sebab saya ambil contoh satu, kalau macam di bank, kita menggunakan istilah cash check. Kan istilah cash check itu dia mau data pribadi penerima duit. Jadi di sini kita boleh dapat, pihak bank boleh detect kita punya data pribadi. Oh, berarti sangat berfungsi sekali untuk di bank juga ya. Berarti chip ini sangat kayak ada koneksi multifungsi multifungsi dia. Dalam chip nih ada, kita boleh simpan, bukan kita boleh simpan, dia memang siapa pemegang, dia ada dia punya cap jari di dalam chip. Di dalam chip. Dalam chip. Dia simpan, maksudnya seperti memory card lah untuk mengingatkan kita punya cap jari di dalam sini. Maksudnya untuk pemalsuan memang agak susah. Memang. Macam saya. Tadi kan hologramnya foto tadi, terus bagian datanya, terus itunya sidik jarinya. Banyak sih ya. Oke, itu saja mungkin kan? Itu saja. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, seperti itulah tadi perbedaan kurang lebih daripada KTP dengan MyCard. Apapun kekurangan daripada informasi dan edukasi pada hari ini, silakan mungkin yang lebih paham, teman-teman kita yang mungkin lebih paham bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel kesayangan kita, Syahrisan Project. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini, edukasi hari ini sangat bermanfaat untuk banyak orang dan jadi pelajaran untuk siapapun itu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya untuk warga negara Malaysia, apabila ada kelahiran anak, maka sudah ada dikeluarkan identitas diri anak tersebut berupa
surat keterangan lahir atau surat lahir dengan MyKit. MyKit itu bentuknya seperti KTP ataupun MyCard. Sementara untuk warga negara Indonesia apabila ada kelahiran, maka yang dikeluarkan adalah surat keterangan lahir. Tidak ada yang disebut KTP Kit ataupun ada KTP Kit loh. Gokil nggak tuh? Itulah mungkin ada teman-teman warga negara Malaysia ataupun warga negara Indonesia yang mungkin lebih paham. Kira-kira ada chipnya juga nggak ya? Ada. Pasti ada. Ini bisa menjadi. Nggak tahu dah. Nanti kita lihat lah, kita cari. Kita semua baik warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia. Lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan dan edukasi hari ini mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Aduh, tercengang di sini ya. Pertama kali perbedaannya saya tahu. jauh. Iya, jauh banget ya kan. Kalau punya Indonesia simple banget ya. Simple. Datanya juga udah langsung kelihatan. Enggak, yang gokilnya itu bayi baru lahir sudah punya KTP. Kan itu gokil ya. Seperti apa MyCard Kids itu Kang? Saya belum pernah lihat, belum pernah nampak bentuknya ya kan. Apakah ada chipnya juga macam MyCard orang dewasa tadi? Dan di sana yang bikin terkejut apa coba? Umur 12 tahun sudah bisa buat MyCard atau KTP. Jaraknya daripada Indonesia itu 5 tahun ya? Iya. Kalau Indonesia kan minimal harus 17 tahun. Kalau tak silap saya pernah dengar kalau MyCard buat anak kecil itu warnanya pink. Kalau masalah ada chip atau enggaknya itu saya kurang paham juga atau kurang tahu juga ya kan. Terus menurut pendapat kamu yang first time ya, Rexon MyCard Malaysia seperti apa, kecanggihannya seperti apa? Coba jelaskan. Perbandingan KTP Indonesia sama Malaysia tuh kan jauh ya. Apalagi punya Indonesia itu. Ntar dulu, mudah-mudahan ya nantinya Indonesia belajar dari Malaysia ya kan. Mudah-mudahan bisa diperbarui lagi dan bisa ngikut kayak punya Malaysia ya. Iya, kecanggihannya simple. Jadi data-data kita aman. Iya, jadi nggak terlihat langsung gitu. Tidak mudah dipalsukan ya kan. Tapi kadang-kadang saya dengar-dengar di Malaysia MyCard secanggih itu, bahkan itu ada yang ada yang dipalsukan loh Tun. Secanggih itu ada yang dipalsukan. Saya dengar-dengar ya, kalau saya salah, kalau silap betulkan. Apa kabar dengan KTP Indonesia yang apa adanya kan? Udah banyak sih sering dipalsukan ya. Iya memang. Bahkan KTP Indonesia itu digunakan pekerja asing. Pekerja asing itu dari Cina itu rata-rata udah punya KTP atau MyCard, sedangkan mereka bukan warga negara Indonesia. Yang bikin saya kaget pertama kali itu pas ngelihat KTP Malaysia bisa ngelihat isi tabungan. Terus data-data gaji kita situ set itu KTP atau MyCard tapi fungsinya multifungsi, banyak fungsinya. Jadi banyak kegunaan di satu card. Iya. MyCard. Lepas tuh di dalamnya ada sidik jari, data-datanya disimpan aman. Jadi nggak mudah kelihatan tak nampak kalau ini kan dinampakkan status kawinnya itu loh, sudah kawin atau belum. Di situ kan kalau belum kawin, belum kawin. Iya kan, jadi nggak terlalu kelihatan banget kalau punya KTP Indonesia. Ini udah kelihatan data-datanya semua. Kawin, umurnya tahu, alamatnya tahu, bahaya loh. Tanggal lahirnya sampai gitu ya. Iya, detail di depan. Kalau di situ kan di dalam ya kan, disimpan di chip tadi. Itu bedanya. Apalagi takutnya kalau KTP kita hilang, terus ada yang disalahgunakan ya buat pinjaman online. Biasanya kan kayak gitu. Itu dia. Salut sih, canggihnya luar biasa ya. Iya, sangat-sangat beda. Sangat-sangat beda. Tapi mudah-mudahan nextnya Indonesia belajar ya. Iyalah. Nah, kita juga penasaran nih sama MyCard Kids. Siapa bentuknya, kecanggihannya seperti apa? Nantilah ya. Kalian semua boleh share videonya kalau ada jumpa video. Nanti saya kasih tunjuk sama dia, termasuk saya juga belum tahu. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video saya. Jaga selalu berada di Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hari, satu nusantara, satu Islam. Tentunya saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.